Ya, kembali lagi bersama gua dan selamat malam. Eh, selamat pagi menuju siang ya. Eh, di video kali ini gua akan sedikit melanjutin tentang insight gua soal tim-tim yang akan berlaga di CGI 2021 yang eh, udah dirilis lagi. Jadwalnya bakal bertanding di hari Jumat tanggal 12 kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah ingat ya. Oke, jadi video yang ini eh, itu jadi apa ya, part kedua lah untuk apa ya, untuk gue memberikan insight gue tentang tim-tim yang ada di CGI nanti, karena ada satu dua tim kalau nggak salah yang belum gue bahas, jadi gue langsung bahas aja di sini. Dan juga karena gue masih pakai smartphone buat ngerekamnya, sorry. Jadi apa ya, kayak di smartphone gue ini punya limitasi 20 sampai 22 menit untuk merekam, jadi gue nggak bisa full semua. Untuk itu gue bagi jadi dua part. Oke, kita langsung masuk aja ke insightnya. Gue nggak usah terlalu lama-lama karena eh, ya beberapa hal yang gue bahas tentang beberapa tim yang udah gue sebut itu udah ada di part satu, jadi lu bisa nonton di part satunya. Oke, dingin banget. Nggak usah di apa ya, dihiraukan. Sekarang kita langsung bahas aja insightnya gua tentang tim-tim yang akan bermain di CGI nanti. Jadi gini, di part satu kemarin kan gue udah bahas tentang beberapa tim. Contohnya kayak tim-tim dari Filipina yang uh, yang apa ya, yang mana diwakilin sama NRX Jeremiah, sama satu lagi itu New Anarchy. Oke, sebagai apa ya, masing-masing jadi apa ya, kurang lebih tuh kayak unggulan lah di CGI kali ini. Ya, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, di samping mereka punya visi main yang kuat, NRX ini juga mainnya apa ya, bisa bermain kompak secara tim eh, perlahan-lahan gitu. Jadi kemarin itu kan, ini sedikit tambahannya dari gue, eh, kayak contoh di World Championship kemarin itu sebenarnya kan mereka mainnya nggak terlalu, oh gue gerakin dulu, mainnya sebenarnya mereka nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Cuma di awal-awal, cuman di akhir-akhir ini harus hati-hati karena mereka nih progresif mainnya. Mungkin mereka terlihat kayak mungkin nggak terlalu dominan di awal, cuman pas di akhir-akhir harus diwaspadai betul sama semua tim, terutama anak-anak DG ya. Ya, gue sebagai, ya apa ya, sebagai orang yang apa ya, kayak totally akan dukung ini perwakilan Indonesia gitu. Ini harus diwaspadai oleh anak-anak DG karena ya pas mungkin mereka udah ketemu lagi, mungkin mereka jadi korban korban permainan progresifnya anak NRX. Jadi eh, permainan mereka juga kolektif, itu juga mungkin bisa sangat apa ya, bisa sangat membuat DG, anak-anak DG jadi kesusahan lah, dibuat susah sama mereka dengan permainan eh, kolektifnya mereka gitu as a team. Jadi itu sih highlight plus gue tentang NRX Jeremiah. Dan ya, kalau kita flashback juga bahwa tim Thailand ya, kayak Astro One Ice One K sama Sharper Esport ya, itu kan mereka punya permainan yang kurang kurang lebih mirip dengan tipe apa ya, tipe-tipe gameplaynya tim dari Indonesia gitu, which is DG di konteks ini. Agresifnya, terus weapon selectionnya, strateginya itu rada mirip sebenarnya. Tapi
yang jadi keunggulan dari Thailand adalah formasinya mereka untuk menjaga spot demi spot yang ada dalam setiap map itu. Mereka kuat banget, mereka benar-benar rapih dalam memainkan apa ya, defensive line, uh, ataupun juga player plotnya, plus momentum yang mereka uh, ciptakan juga itu waktunya pas. Jadi mereka apa ya, attack at the right place, at the right time and the right moment. Jadi itu salah satu poin plus dari tim-tim dari Thailand yang harus apa ya, harus benar-benar dicegah, terutama anak DG ya, karena ya kita tahu pengalaman-pengalaman sebelumnya juga anak DG ini agak kesusahan lah melawan skema apa ya, ataupun formasi pemain yang di apa ya, dimainkan lah sama anak-anak dari tim Thailand gitu. Jadi itu pun juga yang harus di apa ya, harus menjadi perhatian khusus lah untuk anak-anak DG supaya mereka cepat belajar dari pengalaman-pengalaman mereka saat main lawan tim Thailand. Dan juga dengan adanya Clove yang udah bisa main di CGI ini, menurut gue permainannya bakal beda sih dibandingin dengan World Championship kemarin. Menurut gue bakal beda banget, dan mungkin anak-anak tim dari Thailand pun juga harus hati-hati sih dengan agresivitas yang kuat dan juga apa ya, kualitas playernya yang juga oke untuk gue dari anak-anak TG gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ya ke tim yang kemarin belum gue bahas. Oke, di samping juga ada Warriors, apa tuh, Raptor Dinosaur juga, sama satu lagi itu siapa ya? Oh udah itu aja, sama itu yang udah gue bahas sebelumnya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke dua tim, dua kontestan lah gue bilang di CGI 2021 ini. Siapa? Itu ya perwakilannya dari Singapura sama yang dari Malaysia. Oke, kita langsung mulai dari apa yang bicarain tentang kedua tim ini. Siapakah kedua tim ini sebenarnya? Ya kalian mungkin semua udah lihat di postingan Instagram GADM Esport ID, yaitu adalah Almighty Esport dan juga Yudo Resurgence. Ya kalau nggak salah namanya, nama formalnya itu ya intinya Resurgence lah gitu. Nah, gue kemarin sempat nonton grand finalnya mereka gitu, dan jujur gue kaget banget sih anak-anak Resurgence bisa jadi apa ya, ibaratnya juara umum lah di MYSG Championship itu. Walaupun sebenarnya dua tim ini udah mewakili negara mereka masing-masing untuk CGI kali ini gitu. Jadi ibaratnya kayak MYSG-nya itu diketemuin juara-juaranya untuk juara umumnya siapa. Kayak ya itu mungkin tambahan format dari kompetisinya CODM di regionnya mereka, di areanya mereka gitu ya. Udahlah biarkan aja itu jadi formatnya mereka. But then kita langsung bisa bahas aja ke reviewnya kemarin di grand finalnya. Jadi sebenarnya dua tim ini agak rada sama mainnya, yaitu dengan apa ya, dengan 4 support dan juga 1 raser. Nah ini bener-bener salah satu strategi yang cukup mengagetkan sih buat gue, karena dua tim ini mirip banget cara mainnya, mirip banget skema yang diterapkan, sama mirip banget cara main mereka di apa ya, pas di langsung di gamenya gitu. Jadi untuk gua sih kayak baik itu Almighty
ataupun Resurgence, sebenarnya permainan mereka rada mirip gitu. Cuman kebetulan pas kemarin gua nonton di MYSG final itu, anak Resurgence ini punya apa ya, untuk gue punya mentalitas lah untuk bisa mengembalikan keadaan. Nah, akhirnya anak-anak Almighty yang dulu namanya Divinity itu kecolongan di tiga game terakhir gitu, dari 5 game yang dijalankan, kecolongan akhirnya mereka jadi juara. Nah, ini salah satu apa ya, kayak poin plus yang mungkin bisa di apa sih ya, istilah bagusnya tuh sisi positif yang mereka bisa dapatkan lah gitu, yang mungkin mereka bisa menerapkannya kembali di CGI nanti dengan tim-tim yang lain gitu. Nah, dan juga ada apa ya, ada catatan juga sih untuk anak-anak Resurgence ini, di balik hal positif yang gue omongin tadi dari segi mentalitas mereka. Apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya adalah mereka ini gak bisa kill the game lebih cepet dari yang apa ya, yang diharapkan lah gitu. Karena kan gini, format ini oke, mereka main di, kebetulan karena mainnya di knockout stage dengan best of 5, jadi mereka dengan apa ya, dengan permainan apa ya, dengan permainan mereka yang mengulur lah ibaratnya, yang cenderung ngulur sampai stamina dari lawannya benar-benar terkuras habis. Menurut gue itu gak bisa diterapkan lah di babak playoff, karena kan ini lu main cuma 3 game doang, satu game gitu. Mungkin ya lu, kalau kita lihat di awal CGI-nya mungkin lu ada satu hari dapat 2. Cuman kan setiap poin game itu kan penting banget ya, apalagi lu apa ya, lu harus melewati babak playoff-nya dulu. Jadi untuk gue pribadi, lu gak bisa sih nerapin apa ya, nerapin sistem lu kemarin pas di knockout phase. Jadi kayak lu harus bisa menemukan cara agar lu bisa apa ya, membuat tim lu, which is Resurgence di sini, untuk menyelesaikannya lebih cepat gitu per gamenya. Jadi menurut gue mereka harus coba menerapkan sesuatu lagi yang mungkin baru atau yang udah mereka ciptakan, tapi mereka harus improve dari segi gameplay mereka. Karena jujur dengan lawan-lawannya mereka yang juga keras, untuk gue mereka bisa keteteran sih kalau sampai gak apa ya, gak bersiap diri lah dengan skema baru atau mungkin dengan gameplay yang di apa ya, yang udah diimprove lah dari mereka. Itu sih sedikit insight dan juga preview sedikit dari gua. Nah, dan sekarang kita ngomongin soal Almighty Esport. Nah, ini tim ini sebenarnya sama aja untuk gua sama sama Divinity. Ini kayak cuma pindahannya doang untuk gua. Cuman ini gue coba sedikit highlight dulu dari yang kemarin. Pas lawan Resurgence itu, ini kan mereka sebenarnya punya taktik yang lumayan bagus lah, dan juga mereka punya mentalitas yang kuat juga untuk memenangkan setiap pertandingan. However, pas mereka lawan Resurgence itu, ini terbukti ada kelemahan mereka yang terekspos, yaitu apa? Endurance-nya mereka. Benar-benar mereka tuh apa ya, terlihat gak bisa menjaga konsistensi permainan mereka sampai di akhir. Jadi oke, sekarang kita ngomong mereka bisa menguasai 2 game.
di awal-awal. Tapi mereka juga tidak menduga kalau kemarin itu mereka bisa dilawan gitu loh. Dilawan balik sampai tim sampai Resurgence ini yang jadi juara umumnya gitu. Untuk gua mereka harus memperbaiki itu. Memperbaiki apa ya? Memperbaiki konsentrasi mereka. Ya, mungkin dari skema gameplaynya udah oke, cuman mungkin dari segi yang lain kayak contoh endurance atau mungkin dari segi kekompakan harus terus ditingkatkan lagi sama anak-anak Almighty. Walaupun kita bisa lihat kualitasnya pemain Almighty ini gak, ya kita tahu dari World Championship juga gak sembarangan, kayak Incendio, kayak Heaven, apalagi Shadab gitu. Pas udah kemarin pas di minor, gue apresiasi banget sih dari game, dari apa yang Shadab uh, bisa lakukan lah gitu di minor seriesnya kemarin sebelum major series season 4 ini gitu. Dan jujur gue impressed banget sama permainan Shadow, bener. Gue impressed banget, apalagi kalau dia udah pegang senjata-senjata untuk racer. Wow, dia bisa sangat bersinar untuk gue. Dan mungkin itu akan diterapkan juga oleh anak-anak Almighty nantinya di CGI. Jadi gue gak akan heran kalau misalkan Shadow bisa at least dapat 20 kill di kayak di domination, kayak di hardpoint, lebih-lebih juga dia bisa dapat kira-kira 20 kill. Itu gak heran juga sih untuk gue, karena ya gue udah nonton, pernah nonton juga pas dia mewakili Kaize. Dan ya ini racer yang benar-benar gak bisa dipandang sebelah mata juga gitu. Dan kalau gue bayangin si Shadow masuk ke salah satu tim yang main di major series nanti gitu, wah ini bener-bener sesuatu yang baru sih untuk gue. Dan anak DG mungkin harus cari cara lagi bagaimana caranya untuk mengendalikan si Shadow. But ya menurut gue untuk kualitas dari para pemain Almighty udah nggak perlu ya menurut gue udah nggak perlu diragukan lagi. Cuman kecolongan kayak kemarin itu yang mungkin harus mereka jadikan bahan untuk reviewnya mereka, supaya mereka tidak mengulangi lagi kejadian yang sama gitu. Dimulai dari babak playoff lah gitu, mulai dulu lah dari situ. Kalau tim Almighty ini udah bisa menjaga konsistensi permainan mereka, gue yakin mereka bisa lolos ke tahap berikutnya, bahkan bisa jadi contender untuk untuk jadi juara di CGI nanti gitu. Gue gak heran juga kalau misalkan kayak anak-anak Almighty ini bisa main dengan sangat konsisten. Untuk gue masuk ke tahap knockout phase itu menjadi satu hal yang akan jadi pemandangan yang normal lah untuk di CGI kali ini. Oke, tapi tetap kejutan anak-anak DG gak bisa ngeremehin semuanya karena semua juga punya kualitas. Dan satu kalimat terakhir dari gue, dukung terus tim dari Indonesia, oke? Dukung anak-anak dari dunia game supaya mereka bisa melangkah lebih jauh ke depan dan bisa mewakili server Garena dalam CGI 2021 nanti. Oke. Itu aja sih dari gue. Gue berharap semoga CGI yang kali ini menjadi salah satu kompetisi yang menyajikan banyak sekali kejutan dan juga keseruan dalam setiap matchnya. Oke. Itu aja dari gue soal insight per timnya. Thanks for watching and see you at the next video. Okay.